Melihat orang di TV seakan-akan sakti, orangnya nggak salah. Namun keimanan orang yang melihat, kemudian terbesit sebuah pikiran, dengan dia saya pasti sembuh. Dia orang hebat, dia orang pintar, pasti saya sembuh. Nah inilah fitnah dajjalnya. Orangnya bukan dajjal, orangnya niatnya baik, pengen nolong. Namun kitanya sendiri melihatnya menjadi hal yang tidak bijaksana, mengkultuskan orangnya, itulah yang menjadi masalah pada diri kita. Contoh, kayak kemarin ada ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang Allah titipkan kemampuan luar biasa. Sehingga ketika ada tulang-tulang yang bengkok ditarik langsung lurus. Ya, orang-orang sakit tulang dipijat langsung sembuh. Orang kalau yang berpikir itu ibu hebat, itu ibu sakti, pokoknya saya harus ketemu dengan orang itu. Saya kalau ketemu dengan orang itu pasti saya sembuh. Nah itu ibunya nggak salah. Namun orangnya yang melihat dengan cara seperti itu, itulah orang-orang yang sudah terkena fitnah dajjal. Sampai rela antri satu lapangan. Tuh teman-teman, ibunya nggak salah. Paham di sini? Makanya apa? Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakitnya, tidak melahirkan kesadaran akan dosanya, ya sembuh itu hanyalah mimpi teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan sembuh yang berkah, kunci utamanya adalah Pak, kesadaran akan dosa. Kesadaran akan dosa. Itu kunci yang paling utama. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Bahkan ada sindiran dengan kalimat yang sangat lembut, kalimat yang sangat halus. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri, penyebabnya adalah dosa. Tuh teman-teman. Apalagi rasa sakitnya vertigo, rasa sakitnya sakit gigi, rasa sakitnya stroke, rasa sakitnya asam lambung, batu empedu, batu ginjal. Apalagi rasa sakitnya persendian, apalagi rasa sakitnya apa lagi? Diabetes, hipertensi. Rasa sakitnya tertusuk duri saja dosa, teman-teman. Dosa penyebabnya. Apalagi penyakit-penyakit yang berbulan-bulan, bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Apa namanya kalau bukan dosa penyebabnya? Ayo, hidup itu butuh kesadaran. Karena Islam itu mengajarkan diri kita untuk menjadi hamba yang sadar. Sadar, teman-teman. Sadar. Sadarnya itu apa? Allah sendiri yang sudah mengamanahkan kepada kita, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Sakit itu sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Karena boleh jadi kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang. Dosa tersering kita perbuat, taubatnya nggak pernah. Allah tahu kesalahan kita, Allah tahu dosa-dosa kita akan berdampak buruk untuk akhirat kita. Allah tidak menginginkan akhirat kita sengsara. Itulah kenapa selagi di alam dunia ditegur oleh Allah. Supaya apa? Supaya berubah. Teguran terus datang silih berganti, orang yang gak berubah-berubah, ya gimana akan selamat bahagia dunia akhirat? Bukankah setiap kita berdoa selalu ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Namun prakteknya dalam hidup ternyata doa itu bohong. Ya, kita mendawamkan doa tapi kita lagi bohong pada diri sendiri. Berharapnya selamat bahagia dunia akhirat, namun dalam menjalani hidup justru menjerumuskan diri kita menjadi orang-orang yang sengsara dunia akhirat. Lagi doa, iya, mintanya keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Namun dirinya sendiri saat menjalani hidup justru menghantarkan dirinya sendiri untuk celaka dunia akhirat. Kita berdoa agar selamat dunia akhirat. Makanya apa? Baik kata Al-Quran, kerjakan. Jangan kata Al-Quran, tinggalkan. Yang diperintahkan oleh Al-Quran gak dikerjakan, yang dilarang dalam Al-Quran justru malah dikerjakan. Gak nyambung antara doa dan prakteknya. Gak nyambung. Yuk, teman-teman, sedikit demi sedikit kita sama-sama belajar yuk. Belajar, jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Yuk, jadikan setiap masalah dalam hidup kita, pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Jadikan adanya sakit kita, sakit yang menghantarkan diri kita semakin taat kepada Allah. Bukan semakin jauh dari Allah, apalagi menduakan Allah. Hati-hati. Karena banyak di antara kita, boleh jadi diri kita, ketika lagi sakit, bukannya semakin dekat kepada Allah, justru malah menjauh dari Allah, dan yang bahayanya lagi, menduakannya, menselingkuhinya. Hati-hati. Siapa orang-orang yang menduakan Allah? Mereka yang lebih percaya orang pintar daripada Allah itu sendiri.
Mereka yang sakitnya selalu berprasangka buruk. Mereka lebih percaya dengan orang pintar ketimbang firman Tuhannya sendiri. Itu ciri-ciri orang yang sudah menduakan Allah. Dia sudah tidak percaya lagi dengan firman-firman Allah. Dia sudah tidak percaya lagi dengan kalam-kalam Allah. Udah nggak percaya lagi. Ini ciri-ciri orang yang sudah menjauh dari Allah, yang sudah menduakan Allah, dan sudah menselingkuhi Allah. Hati-hati teman-teman. Ya, karena diduakan itu sakit. Diselingkuhin itu sakit. Allah tidak sakit dengan perbuatan kita. Namun Allah kecewa dengan perbuatan kita. Ya. Yang Allah berikan kebaikan kurang apa lagi? Adakah satu yang kita syukuri? Di saat sedang sakit, seakan-akan Allah tidak pernah memberikan kebaikan. Lantas kebaikan selama ini kemana aja? Makanya hayu, kalau kita ingin hidup selamat bahagia dunia akhirat, maka ayo kita latih diri kita untuk bahagia. Adanya sakit, bagaimana caranya bahagia? Karena bahagia adalah mata uang yang paling tinggi, teman-teman. Bahagia adalah nilai hidup yang paling tinggi. Itu bahagia. So, mata uang yang paling tinggi. Bahagia itu apa? Yang Anda cari itu apa dalam hidup? Saya pengen ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Untuk apa duit itu? Kan untuk bahagia, kan? Saya pengen sehat. Kenapa pengen sehat? Saya pengen bahagia. Untuk bahagia lagi. Jadi bahagia itu adalah mata uang yang paling tinggi. Target hidup yang paling tinggi itu bahagia, teman-teman. Ayo, makanya Pak, jangan sampai bahagia kita ditentukan oleh mulut orang lain. Jangan sampai kebahagiaan kita ditentukan oleh sikap, perilaku, perbuatan orang lain. Dan jangan sampai kebahagiaan kita tergantung keadaan, situasi, kondisi. Jangan. Jadi kalau bisa bahagia itu senantiasa tanamkan dalam hati. Mohon kepada Allah. Ya Allah, cukupilah hamba. Cukupkanlah hati hamba dengan kebahagiaan. Bahagia dalam bentuk ketaatan. Cukupkanlah hati hamba dengan ketenangan. Ketenangan dalam mengingat kepadamu. Udah. Kalau hati kita dipenuhi kebahagiaan, bahagia dalam ketaatan, maka apa kata orang lain, apa sikap orang lain, apa perbuatan orang lain tidak akan mempengaruhi diri kita. Nah, orang yang rugi adalah orang yang menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Orang yang rugi adalah orang yang menempatkan kebahagiaannya bergantung kepada orang lain, sikap orang lain, perbuatan orang lain. Ketika ada sikap yang nggak sesuai, seakan-akan bahagianya hilang. Rugi, teman-teman. Yuk, paham nggak di sini maksudnya? Jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain, pada sikap, perilaku, perbuatan orang lain. Barakallah Hafid Sugandi, barakallah. Ya, tempatkan kebahagiaan dalam hati kita. Jangan pada mulut orang lain. Orang mau berkata apa, sabodo teing. Jangan sampai merusak hati kita, merusak kebahagiaan kita. Maka jangan izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Karena ketika kita sudah mengizinkan rasa sakit masuk ke dalam hati, bagaimana mungkin hati kita akan bahagia? Gitu ya. Barakallah. Ya, paham di sini? Jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Jangan tempatkan kebahagiaanmu pada sikap, perilaku, perbuatan orang lain. Bahagia itu milik kita. Jangan bergantung kepada yang lain. Bergantunglah hanya kepada Allah. Persembahkanlah segala sesuatu karena Allah dan untuk Allah. Ya, pasti engkau akan menemukan kebahagiaan itu. Ketika kita ingin dipenuhi hidup dalam kebahagiaan, maka mohon kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Cukupilah hati hamba dengan kebahagiaan yang datang darimu ya Allah. Kebahagiaan yang dilahirkan dalam bentuk ketaatan hamba kepadamu. Cukupilah hati hamba ya Allah dengan ketenangan darimu ya Allah. Ketenangan dalam mengingatmu, berzikir kepadamu. Udah enak hidupnya. Orang mau kayak gimana ke kita, sabodo teing. Apapun keadaan kita, baik sakit, sulit, sempit, sedih, tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Dikasih sakit, dia masih tetap bahagia. Kenapa? Dia sadar sakit adalah hadiah terindah dari Allah. Dia sadar sakit adalah hadiah terindah dari Allah. Bahkan barang siapa yang ridho dengan penyakitnya, sabar dalam menjalaninya, Allah gugurkan dosanya, Allah ijabah setiap doanya. Tuh. Jadi kalau kita ridho dengan penyakit kita, sabar dalam menjalaninya, Allah gugurkan dosa kita, Allah ijabah doa-doa kita. So, hadiah indah bukan kayak gitu. Makanya bagi orang yang paham, orang yang melihat segala sesuatu dengan kacamata tauhid, dengan kacamata keimanan, dia pasti akan bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Ya. Jadi hanya dengan kacamata iman, hanya dengan kacamata tauhid,
kita bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Apapun keadaan kita saat ini, kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, pasti akan indah untuk hidup kita. Pasti akan indah apa yang kita rasakan. Ya, itu kalau pakainya kacamata iman, kacamata tauhid. Kalau pakainya kacamata dunia, ya ini semua adalah kesedihan munculnya. Maka mohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, karuniakanlah kepada hamba mata yang indah untuk bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang kau tuliskan. Untuk bisa melihat keindahan dari setiap keadaan yang kau tentukan. Kan kalau kayak gitu enak. Jadi apa yang kita lihat indah semuanya. Meskipun keadaan diri kita misal lagi sulit, namun kita melihatnya pakai kacamata tauhid. Ya. Allah berfirman, di balik kesulitan ada kemudahan. Bagi orang yang beriman, menunggu datangnya kemudahan itu. Bukan malah meratap dengan adanya kesulitannya. Tuh, ya. Bagi orang-orang beriman, di balik kesulitan ada kemudahan. Orang beriman yakin pasti akan datang kemudahan. Karena Allah tidak akan mungkin khianat dengan janjinya. Kemudian ia meningkatkan doanya, meningkatkan ikhtiarnya, perkara hasil pasrahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ini ya, makanya hidup itu maksimalkan doa, maksimalkan ikhtiar. Perkara hasil jangan maksa Allah. Perkara hasil pasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Allah sendiri yang berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri." Kan jelas teman-teman. Allah akan berikan jalan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka bagi siapa? Bagi hambanya yang bertawakal kepadanya. Yuk, pengen nggak dapat pertolongan dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka? Sesuatu yang kita anggap mustahil, sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, sesuatu yang kita anggap sulit. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Karena apa? Manusia tidak akan mungkin bisa menjangkau masalahnya. Tidak akan mungkin bisa melampaui masalahnya tanpa pertolongan dari Allah. Karena manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Lawanlah kemustahilan dengan kita bertawakal kepadanya. Ya. Lawanlah kemustahilan dengan kita bertawakal kepadanya. Apa ini? Bismillah ya teman-teman ya. Bismillah, ayo sedikit demi sedikit kita belajar jadilah orang yang waras. Jangan sampai hidup kita terus-terusan didoktrin, digiring opininya menuju kepada kebodohan, digiring oleh pedagang obat, digiring oleh pedagang agama. Inilah umat akhir zaman teman-teman. Inilah fitnah akhir zaman. Ngeri fitnahnya. Ya, banyak orang yang segala sesuatunya padahal keburukan namun dibungkus dengan agama. Ngeri, ngeri. Ya. Lengan kanan ngilu tanpa sebab, atas sama lengan bawah wilayah tangan itu apapun jenis penyakitnya, mau ngilu, mau kebas, mau kesemutan, mau pegel-pegel, tangan itu sifatnya memberi dan menerima. Ya, tangan itu sifatnya memberi dan menerima. Kanan disebutnya hablum minan nas, kiri disebutnya hablum minallah. Jika yang sakitnya tangan kanan, hubungannya dengan manusia. Yuk, ada nggak sesuatu hak orang lain yang ada pada diri kita? Ada nggak sesuatu yang sudah kita janjikan kepada orang lain, namun belum kita tepati? Contoh, contoh ini, ada mangkok tetangga di rumah kita. Kagak kita kembalikan, kita anggap itu mangkok kita. Jangan kaget kalau nanti tangan kanannya sakit. Atau mungkin pernah berjanji berucap, nah nanti kalau mama udah punya uang, kamu mama beliin mainan. Begitu uangnya udah ada, mainannya kagak dibeli. So, janji untuk memberi, belum ditepati, nanti akan muncul penyakit pada tangan kanan. Atau mungkin lagi dapat rizki
dari orang lain, dari Allah lewat perantara orang lain, entah lewat pasangan, entah lewat anak, entah lewat siapapun. Namun rizki yang didapatkan itu tidak amanah dalam memakainya. Contoh, Allah menitipkan rizki untuk bersedekah, suami menitipin rizki untuk kebutuhan rumah tangga, dihabisin untuk arisan, dihabisin untuk jajan sendiri, misal. Anaknya nggak diberi, misal. Ini akan muncul penyakit-penyakit tangan sebelah kanan. Jika yang munculnya pada tangan sebelah kiri, itu disebabkan karena apa? Dia sudah pernah, dia ketika mendapatkan rizki dari Allah, haknya anak yatim tidak diberikan, haknya orang tua tidak diberikan, haknya istri dan anaknya tidak diberikan. Misal contoh, orang laki-laki, dia lebih penting memilih untuk beli rokok ketimbang untuk beli beras. Nggak peduli anaknya makan atau tidak, yang penting dia beli rokok. Sok, tangan kirinya pada bermasalah. Ya, tangan kirinya pada bermasalah. Dia lebih mementingkan beli rokoknya ketimbang beli berasnya. Sok, tangan kirinya rata-rata bermasalah. Ini contoh ya teman-teman ya. Contoh. Atau misal ibu-ibu, dia lebih memilih paras ketimbang beras. Ya, dikasih duit bukannya untuk beli beras, lebih fokus untuk mengutamakan paras. Nah, ini nanti bisa jadi masalah. Tuh. Karena wanita terbaik adalah wanita yang wanita yang mengutamakan beras ketimbang paras, dan laki-laki terbaik adalah laki-laki yang peduli dengan paras istrinya. Ya, itu seperti itu. Itulah tangan kanan dan tangan kiri. Kanan itu hablum minan nas, kiri itu hablum minallah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi adanya penyakit pada diri kita nggak ada yang kebetulan. Nah, sampai kemarin saya lihat di VT siapa ya? Ada video saya. Kemudian saya menyampaikan tentang penyakit, ada yang komentar, Allah disalahin. Bukan nyalahin Allah. Kan kalau nggak salah ada bahasa, siapa yang mengizinkan pankreas itu rusak? Allah yang mengizinkan. Berarti siapa yang mengizinkan diri kita sakit? Allah yang mengizinkan. Daun yang jatuh saja, itu semua atas izin Allah. Apalagi adanya penyakit dalam tubuh kita. Masa iya datang ujuk-ujuk? Kan nggak mungkin. Makanya ini ya teman-teman ya. Kadang bahasa apa yang saya sampaikan, mungkin bahasa-bahasa yang baru pertama kali didengar oleh teman-teman. Mungkin, ya mungkin. Makanya dalam menyikapi bahasa, kita harus bijak. Nah, inilah cara saya dalam menyampaikan. Semoga membuka, membuka belenggu-belenggu jiwa yang senantiasa menghantarkan diri kita kepada kebodohan. Ya, mungkin kadang apa yang disampaikan sedikit saklek atau gimana, mungkin. Ya karena kadang jiwa kita butuh digituin. Kalau nggak digituin, kadang suka nggak sadar. Kadang suka nggak sadar. Kalau dielus-elus mulu, gimana mau sadarnya? Sekali-kali jambang. Gitu, biar sadar gitu. Ya, tidak ada maksud apapun. Pada intinya mengharapkan agar sadar. Ya. Ya. Iya, jadi kadang orang tuh dikasih bahasa-bahasa peribahasa tuh gak nyampe-nyampe gitu. Makanya sekali-kali dikasih bahasa saklek sekalian gitu. Biar orang pada sadar, oh iya ya. Makanya apa? Islam itu mengajarkan kita kesadaran. Itu. Anda Islam gara-gara apa? KTP. Kalau nggak sadar dirinya Islam, makanya perbuatannya kagak mencerminkan orang Islam. Tuh, kenapa? Nggak sadar. Kayak kadang butuh menyadarkan itu, salah satunya lewat perantara ucapan-ucapan yang seperti ini teman-teman. Karena inilah yang senantiasa saya mohonkan kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah lisan ini untuk menyampaikan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah lisan ini perantara kebaikan, lisan yang senantiasa menenangkan, menenteramkan, mendamaikan, yang bisa menjadi solusi dari setiap masalah, yang bisa merubah dari keburukan menjadi kebaikan. Ini yang senantiasa dimohonkan. Ya. Kemudian menjadikan karakter saklek ucapannya, ya nggak apa-apa dah. Mudah-mudahan sakleknya nggak bikin sakit hati. Namun ketika menyampaikan kalam Allah dengan saklek, orangnya sakit hati, berarti yang salah bukan di saya. Saya hanya menyampaikan ayat Allah, oh orangnya tersinggung. Ya, berarti bukan kesalahan di saya gitu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya. Kadang kalau ucapannya ada yang saklek. Terus solusinya lengan itu gimana? Ada terapinya nggak? Banyak kalau bicara terapi mah. Tetap apapun terapinya, apapun sakitnya, solusi yang paling utama adalah kesadaran akan kesalahan.
tanpa adanya kesadaran akan kesalahan, mustahil penyakit itu sembuh dengan yang berkah. Contoh, orang rumahnya banyak lalat. Dia hanya sibuk ngusir lalat tanpa sadar kalau di dalam rumahnya ada bangkai. Kira-kira dengan dia ngusir lalat, lalatnya akan pergi semuanya enggak? Kira-kira dengan dia ngusir lalat, enggak sadar-sadar di dalam ada bangkainya. Kalau nggak sadar di dalam ada bangkai, maka lalat yang udah diusir kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Begitupun penyakit, sesibuk apapun kita melakukan ikhtiar, sesibuk apapun kita mencari solusi, jika tidak melahirkan kesadaran akan kesalahan, bagaimana mungkin akan sembuh yang berkah? Ya. Jadi ketika ada orang tangannya sakit, tadi dikasih tahu penyebab tangan sakit adalah hal-hal seperti ini. Dia nggak sadar akan kesalahannya. Dia lebih sibuk mencari ikhtiarnya. Dipijit, diterapi, dibekam, dan lain sebagainya. Sama. Rumah datang lalat, lalatnya diusir. Lalatnya balik lagi. Ngusir lalat lagi. Tapi nggak sadar sebab apa adanya lalat masuk gara-gara ada bangkai. Mau sampai kapanpun ngusir lalat, kalau bangkainya tidak dibuang, tidak ada kesadaran akan adanya bangkai, maka lalat itu akan datang lagi, datang lagi. Begitupun penyakit, penyebabnya adalah dosa. Gerbang dari dosa adalah kesalahan kita. Kalau tidak melahirkan kesadaran akan kesalahan, mengakui kesalahannya kepada Allah, ya bagaimana mungkin ikhtiarnya akan diberikan mudah. Begitu teman-teman. Ya, jadi mau apa namanya? Jadi mau ikhtiar apapun, dikasih solusi apapun, kalau tidak melahirkan kesadaran akan kesalahan, ya gimana mau akan datang kesembuhan? Maka kunci paling utama adalah kesadaran akan kesalahan. Akui, ya Allah, hamba akui, ya Allah, sakit tangan ini disebabkan karena dosa-dosa hamba, karena kelalaian hamba, karena sifat perilaku perbuatan buruk hamba. Engkau Rabb yang maha menyembuhkan. Hamba mohon, ya Allah, berikan kepada hamba sembuh yang berkah. Gitu. Nah, nanti bisa ketika Allah udah ampuni kesalahan kita, Allah mengizinkan kita sembuh, tapol doang aja bisa sembuh kok. Dipencet gini aja udah bisa sembuh kok. Ya, minum air putih aja udah bisa sembuh. Gitu teman-teman. Ya, jadi sembuh itu hak prerogatif Allah, bukan terletak pada ikhtiar kita, bukan terletak apa obatnya, hak prerogatif Allah. Makanya ayo dari sini mulai terbuka nggak? Oh ternyata sembuh itu bukan terletak pada obatnya, bukan terletak pada ikhtiarnya, bukan terletak pada terapinya, bukan terletak pada herbalnya. Sembuh itu hak prerogatif Allah. Ketika Allah sudah mengizinkan sembuh, Allah menghendaki sembuh. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar Allah menghendaki penyakit kita sembuh? Itu teman-teman. Kalau bicara solusi mah gampang. Sok, orang yang tangannya sakit, pakai sedotan, tempelin aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allah udah menghendaki sembuh, sembuh. Atau mungkin ditekan. Maaf ya. Nih, ini kan ngejendol nih. Wih, nah ini kan ngejendol nih. Nah, ngejendolnya ini tekan. Kan sakit tuh. Nah, itu terapi terbaik untuk penyakit tangan. Namun meskipun ini terapi terbaik, ketika penyebabnya tidak diperbaiki, ya gimana mau sembuh? Ya ada teman-teman. Tuh, ya. So, dipencet kayak gini kan sakit. Kemudian di sini kan ada tulang nih, ada tulang sama daging. Tekan aja sini. Kan langsung sakit banget tuh. Ya, kan langsung sakit. Nah, ketika meskipun ini diterapi kayak gimana pun, kalau tidak melahirkan kesadaran akan kesalahan dan dosa, ya terapi apapun akan tumpul. Ikhtiar apapun akan tumpul. Gitu teman-teman. Ya, silakan. Bentar ya. Ya, itulah tentang penyakit, ya. Dalam. Silakan. Gampang ngantuk. Orang yang gampang ngantuk kurang gerak. Kalau gerak insya Allah hilang ngantuknya. Kurang istirahat. Banyakin istirahat saudaraku. Ya, biar nanti nggak ngantukkan. Cara melakukannya apa? Bentar ya.
Gitu, yang pada intinya gitu ya teman-teman ya. Sehebat apapun terapi kita, sehebat apapun ikhtiar kita, sehebat apapun berobat kita, semahal apapun berobatnya, jika ikhtiar yang kita lakukan tidak melahirkan kesadaran akan dosa, kesadaran akan kesalahan, ya bagaimana mungkin akan mendapatkan sembuh yang berkah, gitu ya. Kok live-nya sekarang nggak tentu waktunya? Iya, live-nya setiap pagi, kadang mulai jam 6, kadang mulai jam 7, kadang jam setengah 6. Itu tergantung kegiatan, teman-teman. Ini kan lagi ada pelatihan ya di sini ya, lagi ada pelatihan 40 hari. Jadi lagi ngomong banyak orang, jadi nggak bisa waktunya selalu standby jam ini enggak. Gitu. Kalau sulit tidur, tidur itu adalah fase istirahat, di mana di saat istirahat bukan hanya jasad yang istirahat, jiwa, akal, hati, dan ruh kita juga harus bisa istirahat. Orang ketika jasadnya istirahat, namun jiwanya tidak istirahat, akan muncul penyakit insomnia. Ya, jadi meskipun matanya dimerem-meremin, tetap aja pikirannya jalan-jalan, pikirannya kemana-mana, nggak mau tidur. Berarti ya masalah orang sulit tidur itu pada jasadnya atau pada jiwanya. Nah, itulah kenapa orang sulit tidur datangnya ke psikiater, bukan ke dokter biasa, bukan ke dokter umum. Orang sulit tidur suruh datangnya ke psikiater. Psikiater adalah untuk penyakit masalah kejiwaan, bukan berarti sakit jiwa ya teman-teman ya, bukan. Berarti adanya masalah pada jiwanya. Masalah pada jiwa itu apa? Adanya masalah pada ruhaninya. Karena ruhaninya belum merasakan ketenangan dalam hidup. Bukankah yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal nafsul mutmainnah? Kan yang dipinggil, apa yang dipinggil? Yang dipanggilkan hati-hati yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Makanya orang yang jiwanya tenang dalam genggaman Allah. Baik mereka yang mati maupun mereka yang tertidur, itu dalam genggaman Allah. Kalau jiwanya belum tenang, gimana mau bisa tidur? Nah, lantas bagaimana agar jiwa itu tenang? Jiwa itu berkaitan dengan rohani, rohani itu adalah kolbu atau hati. Maka obati hatinya. Bagaimana ngobatin hati? Obat hati tidak ada di toko obat. Obat hati nggak ada di rumah sakit. Obat hati nggak dijual di warung. Obat hati ada pada diri kita sendiri. Bagaimana cara ngobatinnya? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat puasa. Yang kelima banyak zikir dan sholawat. Sok kerjakan semuanya, sembuh penyakitnya. Karena ada orang nggak ngantuk, nggak bisa tidur, namun giliran baca Al-Quran, baru buka Al-Qurannya aja udah mata udah berat, mata udah ngantuk banget. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Kemudian sholat malam dirikanlah. Ketika nggak bisa tidur, sholat. Sholat itu melahirkan ketenangan jiwa, akal, hati, dan ruh kita. Maka tidak sedikit orang sehat nih. Orang lagi fresh banget badannya. Begitu gelar sejadah, sholat muap mulu. Tuh teman-teman. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yuk, ketika kita datang ke taklim, sok ngantukan. Apalagi laki-laki. Badal berangkat sholat Jumat seger badannya. Begitu dengerin khotib sedang khutbah, baru salam aja udah. Itu teman-teman. Ya. Maka berkumpul dengan orang-orang soleh, ngantuk nanti. Yang keempat, puasa. Karena satu-satunya obat untuk menundukkan hawa nafsu kita adalah puasa. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Ketika mau tidur, jangan lupa berdoa, jangan lupa berzikir. Ya Allah, jasad ini adalah amanahmu, wadah untuk hamba hidup. Hamba mohon ya Allah, izinkan hamba untuk mengistirahatkannya. Namun jangan kau izinkan hati hamba untuk tetap mengingatmu. Maka bersamamu ya Allah, hamba berserah diri atas bimbinganmu, atas pimpinanmu. Jadikan tidur hamba malam hari ini tidur yang terbaik. Engkau karuniakan mimpi yang indah. Dengan seindah-indahnya mimpi berjumpa dengan sang kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamba mohon ya Allah, bangunkan hamba dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan engkau penuhi dengan kebaikan, engkau penuhi dengan keberkahan. Sok mau tidur kayak gitu sambil zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sok nikmati zikirnya, tidur. Nah, ketika sulit tidur, masih sulit tidur, sok buka profil saya, di situ ada link YouTube, cari zikir nafas untuk semua penyakit. Dengarkan pakai headset, insya Allah tidur teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang punya masalah sulit tidur, insomnia,
Sok, sebelum tidur pakai headset, dengerin tuh di video saya tentang zikir nafas. Dengerin, ikuti arahannya, ikuti nasihat-nasihatnya, ikuti zikirnya. Sok, video belum selesai, kebanyakan udah pada tidur. Ya, amin, amin. Jadi seperti itu ya. Jadi video belum selesai, nanti udah bisa tidur. Ya, nggak apa-apa. Allah memaafkan yang lupa. Nggak apa-apa kalau lupa mah. Namun kalau pura-pura lupa lagi puasa, pura-pura lupa ya nggak boleh. Tapi kalau lupa beneran nggak apa-apa, nggak batal enggak. Ada teman-teman yang udah pernah nyobain ketika lagi mau tidur, ikuti zikir nafas, ikuti doa-doanya, kemudian nyaman sekali tidurnya, bahkan bangun tidur dalam keadaan yang segar sekali badannya, dalam keadaan yang bahagia. Apalagi begitu bangun tidur, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan hamba kesempatan untuk hidup, Engkau masih titipkan nafas yang gratis. Wah, itu kalau bersyukur, hamba mohon jadikan hari ini hari yang terbaik, hari di mana Engkau ciptakan amal-amal yang baik, amal sebagai bekal perjumpaan hamba denganmu. Indah tuh orangnya kalau hidup kayak gitu. Ya, orang yang hidupnya kayak gitu pasti indah, teman-teman. Ya, nih ya, banyak yang komentar ya. pernah belum selesai videonya ketiduran. Iya, itu namanya zikir nafas. Nikmat sekali zikir nafas itu. Bahkan kita bisa merasakan detak jantung kita, mengalirnya peredaran darah kita. Begitu sangat menenangkan, menenteramkan, membuat pikiran jadi rileks, jiwa jadi tenang, hati jadi tenang. Terus sampai akhirnya tidur nyenyak. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Ada cuma nggak hafal sholawat Bibil kolbinya dihidupin jauh. Iya udah, pokoknya ikuti nih, buka profil saya, kemudian ada link YouTube, klik linknya, cari zikir nafas, teman-teman ikuti zikir nafasnya, sok itu bisa diikhtiarkan sebelum tidur ya, sebelum tidur ikhtiarkan, itu bisa jadi jalan ikhtiar menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, kalau dalam dunia psikolog atau psikiater itu namanya afirmasi. Kalau dalam dunia terapi bisa masuk dalam hipnoterapi. Jadi banyak sekali. Jadi apa yang ada di room ini itu ilmu Allah itu bulat, saling berkaitan, tidak bertentangan. Paham di sini? Selagi tidak, jadi ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh itu diperbolehkan selagi tidak melanggar ketentuan syariat agama kita. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi, ayo sama-sama kita belajar. Jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Barusan disampaikan, jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Ingat, Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Berarti adanya sakit kita gara-gara adanya dosa. Gerbangnya dosa adalah sifat perilaku perbuatan. Ingat, gerbangnya dosa sifat perilaku perbuatan. Ketika kesalahannya belum diperbaiki, kira-kira sembuhnya datang, teman-teman. Contoh, saya analogikan, tubuh kita itu bagaikan rumah. Ketika atapnya rusak, otomatis saat hujan jadi bocor. Kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira bocornya sembuh nggak? Saya tanya, kira-kira kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira bocornya sembuh nggak? Kan nggak sembuh. Udah tahu atap bocor, hanya sibuk cari ember, cari baskom. Baskomnya penuh, cari baskom yang lain. Baskomnya ini penuh lagi, cari beli baskom yang lain yang lebih mahal. Nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh, teman-teman. Maka jangan sibuk cari ember, cari baskomnya. Sibuklah perbaiki penyebabnya. Atapnya yang rusak perbaiki. Kalau perlu diganti. Supaya Pak bocornya tidak datang lagi. Efek dari bocor akhirnya apa? Lantai jadi basah, sofa jadi jebol, meja berantakan. Efeknya jangan dikeluh kesahkan.
Sama, orang ketika lagi sakit, kepala pusing dikeluh kesahkan. Perutnya sakit, perut sakit dikeluh kesahkan. Tidak akan mempengaruhi sembuhnya. Barakallahu Ibu Hamidah. Tidak akan mempengaruhi sembuhnya. Untuk apa mengeluhkan keadaannya? Kalau nggak ingin terjadi adanya hal seperti itu, maka segera perbaiki penyebabnya. Itu paham teman-teman? Paham nggak di sini maksudnya? Paham nggak di sini maksudnya? Jadi jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Waalaikumsalam Ibu Hamidah. Ya, Hamidah binti Ibrahim. Jadi jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Maka nanti akan ketemu tuh jalan sembuh. Kalau hanya sibuk cari obat, sibuk ikhtiar ke sana kemari, penyebabnya kagak diperbaiki, ya gimana mau sembuh atau dah? Ya, gimana mau sembuh? So, cari di profil saya. Oh ya, yang di akun ini belum ada deh. Cari aja di YT. Ya, cari Ibnu Sina Channel. Nah, nanti ada tuh, meskipun udah nggak aktif. Nah, nanti cari tuh video zikir nafas. Dengarkan zikir nafas itu. Ikuti arahannya, kalau bisa pakai headset ya. So, nanti bagi teman-teman yang punya sulit tidur, muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, takut mati, takut macam-macam. Nah, sok dengerin aja yang itu. Nanti pelan-pelan akan melahirkan energi positif yang bisa menghantarkan diri kita menuju kesembuhan yang berkah. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kadang sulit memperbaiki penyebabnya. Tidak ada kata sulit jika Allah sudah ikut andil. Kenapa manusia merasa sulit? Karena manusia punya kendala. Tapi yakinlah, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Sulit ketika kita tidak melibatkan Allah. Namun ketika kita melibatkan Allah, yang sulit pun akan jadi mudah. Yang berat akan jadi ringan. Yang besar akan jadi kecil. Maka tidak ada kata sulit jika kita libatkan Allah. Maka jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Terus tebarlah benih-benih kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Tetap jadilah yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jadi ikhtiar yang kita lakukan semata-mata karena Allah dan untuk Allah. Maka tidak ada kata sulit jika Allah sudah ikut andil. Tidak ada kata sulit jika Allah yang sudah memudahkan. Tidak ada kata sempit jika Allah yang maha melapangkan. Tidak ada kata sedih jika Allah yang maha membahagiakan. Ya. Kita merasa sulit ya karena Allah belum terlibat. Kita belum melibatkan Allah, makanya sulit. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Maka lawanlah kemustahilan itu dengan bertawakal kepadanya. Maksimalkan doa, maksimalkan ikhtiar. Perkara hasil pasrahkan kepada Allah. Gitu ya. Bagaimana cara menghadapi tetangga yang julid? Ya, jangan ditanggapi. Kenapa? Kita tidak akan mungkin mampu membuat orang lain itu semuanya suka sama kita. Maka tidak perlu repot-repot menjelaskan akan siapa diri kita. Karena bagi mereka, para pecinta, tidak peduli dengan kekurangan kita. Bagi mereka, para pembenci, tidak peduli dengan prestasi kita. Jadi perbuatan yang sangat sia-sia kalau kita senantiasa membuat bagaimana caranya orang lain itu semuanya suka sama kita. Nggak akan mungkin bisa, teman-teman. Nggak akan mungkin bisa. Nggak akan mungkin bisa. Jangankan kita, Rasulullah, manusia yang sempurna, manusia yang terkenal gelarnya Al-Amin, kedudukannya paling tinggi, itu aja tidak luput dari orang-orang yang membenci kepada dirinya. Apalagi diri kita, sang pendosa. Bagaimana mungkin kita bisa bikin semua orang suka sama kita? Nggak bisa, teman-teman. Apapun yang mereka katakan, biarkan. Tangan kita cuma dua, tidak akan mungkin mampu menutup mulut-mulut mereka. Tapi tangan yang dua ini masih bisa untuk menutup telinga kita. Supaya tidak mendengarkan ucapan mereka. Tangan kita yang dua ini masih bisa untuk menengadahkan tangan itu ke atas. Mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Ya, ketika ada orang julid, ada orang zalim kepada diri kita, ingat momen itu adalah momen terijabahnya doa. Maka mohon kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu keadaan hamba. Saat ini hati hamba terluka karena perbuatan si fulan. Namun hamba tahu ya Allah, Engkau mencintai hambamu yang memaafkan. Hamba memilih untuk memaafkannya ya Allah. Maka bantulah hamba agar hamba bisa memaafkannya. Karena apa yang hamba lakukan, semata-mata hamba hanya ingin mengharapkan cinta dan ridho darimu. Hamba ingin termasuk menjadi hamba-hamba yang kau cinta. Itu. Ya.
Sehingga nanti berlaku Al-Quran surat Muzammil ayat 10. Sabar, tinggalkan dengan cara yang baik. Biarkan aku, kata Allah, yang mengurusnya. Udah, ngapain peduli amat dengan tetangga yang julid? Gak usah peduliin. Karena bagi para pembenci, gak peduli dengan prestasi kita. Bagi para pecinta, gak peduli dengan kekurangan kita. Dah, jadilah tetangga yang baik karena Allah dan untuk Allah. Perkara tetangga kita masih julid, senyumin aja. Doakan yang baik. Doakan kebaikan. Bukankah Allah berfirman, balaslah keburukan dengan kebaikan. Tetangga julid jangan disindir dengan status. Tetangga julid doakan kebaikan. Ya Allah, bahagiakan hidupnya. Lapangkanlah kehidupannya. Rukun damaikan keluarganya. Sejahterakan ke rumah tangganya. Soleh-solehkakan anak keturunannya. Gitu. Kenapa? Doa itu sesuatu yang pergi dan pasti akan kembali. Orang lagi dijolimi, doanya terijabah. Ketika dia mendoakan kebaikan, kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Bahkan kembalinya diaminkan oleh malaikat. Itulah orang ketika melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, dengan kacamata tauhid. Karena hanya dengan kacamata iman, kita bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Ya, enak nanti jalanin hidupnya enak. Ya, ngejalanin hidupnya enak. Jadi hidup nggak gampang rusing gara-gara ucapan orang lain. Wajar sedih, jangankan kita, Rasulullah aja kadang masih sedih. Apalagi kita. Namun jangan sampai tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain, rugi. Jangan tempatkan kebahagiaan pada sikap, perilaku, perbuatan orang lain, rugi. Bahagia itu milik kita, bukan milik mulut orang lain. Orang mau berkata-kata apa? Sabodo teing. Tidak ada sakit hati jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Tidak ada kecewa jika kita tidak izinkan rasa itu masuk ke dalam hati. Apa kata mereka? Sabodo teing. Yang penting tetap jadilah orang yang baik, tetangga yang baik. Karena Allah dan untuk Allah. Mereka jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Gitu ya. Kita balas dengan kebaikan. Ayo, sedikit demi sedikit kita sama-sama belajar, saudaraku. Jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Sabodo teing, mau kayak gimana juga. Susah hati kali dengan jiwaku yang tak tenang. Iya, jiwa yang tenang itu memang rasanya itu nggak enak sekali. Pikiran kemana-mana, hidup jadi banyak masalah. Hidup dipenuhi dengan masalah, itu ketika jiwanya tidak tenang. Maka tenangkan jiwa kita. Tenangnya jiwa kita itu bukan dengan obat tidur. Tenangnya jiwa kita itu bukan dengan obat penenang. Bukan. Tenangnya jiwa kita itu hanya dengan satu jalan, yaitu ketaatan kepada Allah. Karena hanya dengan jalan ketaatan kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Jadi sumber kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dalam bentuk ketaatan. Kalau nggak taat, semua bahagianya itu semu, bahagia palsu. Namun kalau taat, bahagianya original. Sebagaimana teman-teman nggak pernah bangun sepertiga malam, tiba-tiba Allah bangunin sepertiga malam dan menjalankan sholat malam. Bahagia nggak? Bahagia banget kan? Bisa diukur dengan nominal angka, duit? Nggak bisa. Kebahagiaannya nggak bisa diukur dengan kata-kata. Tidak bisa diukur dengan nominal angka. Tuh. Jadi kebahagiaan dalam bentuk ketaatan adalah kebahagiaan yang hakiki. Maka jemputlah kebahagiaan dalam bentuk ketaatan. Ya. Jadikan setiap ketaatan adalah jalan untuk kita bahagia. Gitu ya. Waalaikumsalam Palembang. Alhamdulillah banyak orang Palembang yang udah kesini. Saya juga pernah dulu tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 atau 2019 gitu. Pernah ada ruqyah pengobatan massal di Palembang. Saat itu di salah satu gudang pabrik kertas. Jadi warganya itu datang semua. Warganya itu entah satu desa atau satu kecamatan, saya kurang paham. Itu intinya ribuan yang datang itu. Dengan gudang yang sangat besar. Itu 2018 kalau nggak salah. Atau 2019 ya, 18 kalau nggak salah. Ada pengobatan massal. Salah satu pabrik kertas dulu di Palembang. Saya lupa Palembangnya daerah mana. Dan banyak juga orang Palembang yang di OI. Oh gitu. Saya lupa Palembangnya mana dulu. Itu di Palembangnya saat itu belum ada hujan berapa bulan gitu. Pas lagi doa, lagi zikir,
turun hujan yang sangat deras sekali sampai akhirnya semua orang wah bahagia luar biasa saat itu, Masya Allah. Itu dulu 2018 kalau nggak salah, lupa saya. Nanti malam live untuk pengobatan, insya Allah nanti malam ada live pengobatan sekitar jam 10-an ya teman-teman ya, sekitar jam 10-an. Nanti malam insya Allah ada live pengobatan sekitar jam 10-an. Iya, kalau nggak salah itu organ ilir. Ya, betul. Kalau nggak salah daerah itu organ ilir. Bahkan saat ke sana itu, Masya Allah ya, luar biasa perjuangannya. Banyak jalan makadam. Tahu makadam teman-teman? Jalan yang ditata dengan batu, bahkan tanahnya masih merah, Masya Allah. Tapi masyarakatnya banyak banget di sana. Kaum migran kalau nggak salah. Ya, insya Allah nanti malam ada live pengobatan kurang lebih jam 10. Kurang lebih jam 10. Ya, yuk teman-teman, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, jangan lupa yang belum di-follow, silakan di-follow dulu. Kemudian bagikan ke saudara-saudara kita. Karena boleh jadi di luaran sana, banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan masalahnya. Bismillah, semoga lewat perantara room ini yang teman-teman bagikan, semoga menjadi asbab kebaikan keberkahan untuk kita semuanya. Gitu ya. Yang belum follow, silakan di-follow dulu. Silakan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudara kita yang lagi sakit, keluarga kita yang lagi pada sakit, supaya apa? Bismillah, semoga room ini menjadi jalan kewarasan. Room ini. Alhamdulillah ikut room Abi, saya banyak lebih sehat, sudah beberapa bulan bebas dari obat kimia. Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Allah Maha Baik teman-teman. Solusi jual rumah tusuk sate. Ustaz, ini ya mindset tusuk sate inilah yang akhirnya menjadikan citra tersendiri di kalangan orang Indonesia. Nah, padahal jual rumah itu ya sederhana sebetulnya. Satu, yuk jual rumah kita harus memahami rumah kita berdiri di atas buminya Allah. Di dalam rumah kita banyak makhluk-makhluk Allah. Boleh jadi ada makhluk yang sangat betah tinggal dengan kita karena rumah tangganya baik, rumah tangganya taat. Mereka tidak mau berpisah, tidak mau digantikan oleh penghuni lain. Ada juga yang seperti itu. Atau ada juga perkara lain mungkin ada salah satu anggota keluarga yang belum siap untuk menjualnya, masih ragu-ragu dalam menjualnya, itu juga bisa menjadi penghalangnya. Maka ketika sedang berdoa, ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Doa hamba kepada bumimu, airmu, anginmu, apimu, seluruh makhluk ciptaanmu yang kau tempatkan di rumah ini, baik yang nyata maupun yang gaib. Hamba mohon ya Allah, jadikan doa ini kebaikan keberkahan untuk semuanya. Dan jadikan kebaikan keberkahan ini sebagai jalan kemudahan untuk hamba menjualnya. Karuniakanlah kemudahan, berkahi transaksi jual belinya, berkahi pula pembelinya. Sok doakan kayak gitu. Terus jangan mau didatengin orang pintar, wah ini harus disemprot ini harus ditanemin ini harus ini. Jangan mau yang kayak gitu-gitu. Udah, senjatanya para nabi adalah doa. Ya, ikuti senjata para nabi, jadikan doa sebagai teman setia, jadikan doa sebagai kendaraannya. Emang rumah tusuk sate jelek? Enggak, rumah itu bukan terletak pada tusuk satenya. Rumah itu jelek atau tidaknya ya tergantung dari penghuninya. Ya, tergantung dari penghuninya. Banyak masjid yang angker, banyak. Padahal tempat ibadah, tapi angker, banyak. Kenapa masjidnya bisa angker? Karena di dalam masjidnya sering dipakai untuk berdebat. Masjidnya dibangun bukan atas dasar ketaatan. Masjidnya dibangun atas dasar golongan. Sok, buka Al-Quran surat At-Taubah tentang Masjid Diror. Nggak boleh kita memasukinya. Masjid yang dibangun atas dasar golongan. Itu nggak boleh. Itu. Nah, sekarang kan udah banyak yang kayak gitu. Ya. Jadi bangunan itu angker atau tidak angker bukan terletak pada tusuk satenya. Bukan. Angker atau tidak angker itu terletak pada penghuninya. Ya, terletak pada penghuninya. Kalau penghuninya menjadikan rumahnya baiti janati, maka rumahnya adem, nyaman, damai. Kalau di dalam rumahnya dijadikan neraka, sering berantem, sering berdebat, sering bermusuhan, sering saling membentak, saling marah-marah, ya nggak peduli tusuk sate. Ya, pakai tusuk cilok juga. Tetap aja kalau penghuninya
nggak damai di dalam rumah, rumahnya jarang untuk perkara ibadah, ya rumahnya pasti akan panas. Tuh, seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah banyak manfaat. Kaki saya yang dulu saya bilang lemah, sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Maha baik teman-teman. Allah Maha baik. Bentar, ini harus sambil dicas ini. Barakallah Hamidah Abdul Samad. Masya Allah di room ini banyak nama Hamidah ya. Masya Allah. Hamidah, orang-orang baik biasanya. Rumah tusuk sate itu seperti apa? Rumah yang jalannya mentok di rumahnya. Tuh. Jadi ada jalan nih, jalan umum. Lurus. Nah, mentoknya jalan itu ditutup rumah kita. Itu namanya rumah tusuk sate. Kalau nggak pengen jadi tusuk sate, bikinin jalannya, belokin ke kanan atau belokin ke kiri. Nanti nggak jadi tusuk sate. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ini tuh mitos yang apa ya? Yang sebetulnya harus diluruskan juga gitu. Jadi kalau misal nih, ini rumah, misal contoh ya, saya gambarkan ya. Ini rumah nih, misal, ini rumah berdiri. Nah ini jalan, mentok di rumahnya, kan tusuk sate. Biar nggak jadi tusuk sate, kasih jalan ke samping, biar belok. Nanti nggak jadi tusuk sate rumahnya. Gitu, ya teman-teman. Tuh, namanya seperti itu. Doa untuk larisan dagangan. Dagangan laris atau tidak laris itu terletak pada pedagangnya. Satu, apa kabar 2 rakaat sebelum subuhnya dikerjakan enggak? 2 rakaat sebelum subuh, dunia dan seisinya diberikan kepada orang tersebut. Ya, ketika 2 rakaat sebelum sholat subuh enggak dikerjakan, berharap dagangan laris, ya mimpi. Kemudian yang kedua, apa kabar sholat subuhnya? Sering kesiangan enggak? Oh, apa kabar sholat subuhnya? Tepat waktu enggak? Ketika pengen dagangan laris, sholat subuh tepat waktu. Kemudian lihat dari setiap dagangan ada hak anak yatim, udah diberikan belum? Udah diberikan belum? Tuh. Kemudian yang keempat lagi, ketika Anda orang laki-laki, udah dimuliakan belum istrimu? Ketika Anda seorang anak, udah dimuliakan belum orang tuanya? Makanya wajar kalau dagangan pada sepi, sholat subuhnya kesiangan, 2 rakaat sebelum subuh tidak dikerjakan, haknya anak yatim tidak diberikan. Ya wajar kalau dagangan pada sepi. Dagangan sepi itu bukan gara-gara dipagerin oleh orang. Enggak. Rezeki itu sudah ditakar tanpa tertukar. Jadi jatah kita hari ini segitu, ya udah segitu. Namun titipan Allah tidak ada takaran. Ya, jadi misal jatah kita hari ini dapat rezeki, bisa makan, bisa ketemu si fulan, sehat dan lain sebagainya, pasti dipenuhi oleh Allah tanpa tertukar. Namun titipan Allah tidak ada takar. Tahu titipan Allah? Titipan Allah itu adalah dunia. Kalau di kita materi. Allah titipi kita uang 10.000. Dari 10.000 habis untuk perut sendiri. Oh mungkin karena 10.000 Allah tambahin lagi. Coba dikasih 50.000. Dititipi rizki dari Allah 50.000. Ternyata 50.000 habis untuk perut sendiri. Oh mungkin bagi orang ini 50.000 masih sedikit. Coba saya kasih 100.000. Dikasih 100.000 juga sama. Habis untuk perut sendiri. Oh mungkin masih sedikit 100.000. Coba saya kasih 1 juta. Dititipi 1 juta tetap habis untuk diri sendiri. Oh berarti orang ini tidak layak untuk dititipi banyak. Tuh teman-teman. Ada orang dititipi 1 juta. Dari 1 juta dia tetap berbagi. Dia berbagi, dia sedekah, santunan anak yatim dan lain sebagainya. Oh 1 juta mungkin banyak. Sama Allah dikurangi. Coba dikasih 100.000. Dari 100.000 dia masih tetap bisa berbagi. Oh 100.000 bagi orang ini mungkin masih banyak. Sama Allah dikurangi lagi 50.000. 50.000 masih tetap bisa berbagi. Oh dikurangi lagi sama Allah 10.000. 10.000 masih bisa berbagi. Oh orang seperti ini. Orang yang layak untuk dititipi banyak. Yuk. Tanyakan pada diri kita. Layak nggak diri kita untuk dititipi banyak? Layak nggak teman-teman? Apa yang kalau titipkan semuanya habis untuk perut sendiri, bagaimana mungkin layak dititipi banyak? Namun berapapun yang Allah titipkan, senantiasa ia jadikan perantara kebaikan, ia sedekahkan dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini, orang yang layak untuk dititipi banyak. Ya, itu ya, paham nggak di sini teman-teman? Jadi laris itu ya tergantung kitanya sendiri gimana.
Paham nggak di sini? Inilah tips bagi teman-teman yang saat ini mungkin pengen dititipi banyak oleh Allah. Ya, mungkin target hidup kebahagiaan itu adalah kekayaan, uang yang melimpah. Ya tanyakan dulu, layak nggak dititipi uang yang banyak? Ya, dititipi uang yang banyak layak nggak? Orang dititipi berapapun habis untuk perut sendiri, bagaimana mungkin layak untuk dititipi banyak? Namun setiap apapun yang Allah titipkan, kita jadikan perantara kebaikan, inilah orang-orang yang layak untuk dititipi banyak. Yuk, tanyakan pada diri kita, udah layak atau belum dititipi banyak? Begitu ya teman-teman ya. Doa biar cepat hamil. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, kuatkan kesabaran istri hamba, kuatkan kesabaran hamba. Ini laki-laki apa perempuan? Misal perempuan, ya Allah, hamba mohon kepadamu, kuatkan kesabaran hamba, kuatkan pula kesabaran suami hamba dalam menjemput karunia keturunan darimu. Hamba mohon ya Allah, dengan jalan kesabaran ini menjadikan asbab engkau ridho mengkaruniakan kesuburan. Dan jadikanlah jalan kesuburan ini menjadikan asbab engkau ridho, karuniakan keturunan yang saleh dan salihah. Keturunan anak yang alim, yang bisa menjadi anak-anak yang alim, yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Anak-anak ahlul Quran, yang bisa mengenakan mahkota di surgamu. Gitu. Jadi kalau kita pengen berdoa itu, satu tips doa nih ya teman-teman ya. Tips doa itu, jangan nyuruh Allah. Nih, tips doa, jangan nyuruh Allah. Karena orang yang nyuruh Allah adalah orang yang tidak sadar siapa Tuhan, siapa hamba. Masa hamba nyuruh-nyuruh Allah? Ya Allah berilah sembuh. Kamu siapa nyuruh-nyuruh? Ya Allah berilah keturunan. Kamu siapa nyuruh-nyuruh? Maka agar doa itu menjadikan diri kita sadar itu kita adalah hamba, maka awali doa itu dengan ya Allah hamba memohon. Paham ini? Ya Allah hamba memohon. Karuniakanlah sembuh. Nah itu sadar diri kita seorang hamba. Ya Allah berilah sembuh. Nah itu orang yang gak sadar. Nyuruh-nyuruh Allah. Maka ketika doa itu kalau bisa awali dengan ya Allah hamba memohon. Ya Allah hamba memohon. Ya, awali dengan itu. Kemudian bagi teman-teman yang sedang berikhtiar untuk garis 2, satu teman-teman, di Al-Quran disebutkan perjalanan si sperma sampai ke indung telur itu disebutkan dalam Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan banyak penghalang, banyak perjuangannya. Penghalang itu apa? Secara medis kan juga ada kan ya. Penghalang itu apa kabar? Hubunganmu dengan pasanganmu. Kamu suami istri itu saling bahagia, saling berkorban membahagiakan, apa saling menuntut kebahagiaan? So, di saat sedang berhubungan, ada nggak yang nggak lillah saat berhubungan? Tuh. Lihat, ini gerbang yang pertama, dirimu dengan pasanganmu, sering minta maaf dan saling memaafkan. Yang kedua, apa kabar hubunganmu dengan orang tua dan mertua? Ya. Boleh jadi apa? Adanya lisan yang menggores luka hati orang tua, itu bisa menjadi penghalangnya. Sikap perilaku perbuatan yang menjadikan kecewa orang tua atau mertua itu juga bisa jadi penghalangnya. Atau mungkin adanya ucapan, nah jangan dulu punya anak ya, fokus karir dulu, fokus nabung dulu, sok ucapan itu harus digugurkan. Nanti kalau udah nikah punya anak ya, saya belum pengen punya anak, saya pengen pacaran dulu sama pasangan, sok ucapan kayak gitu bisa jadi penghalangnya. Maka gugurkan ucapan itu. Bahkan hukumnya wajib, tertulis dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2, wajib hukumnya menggugurkan perkara ucapan, perkara janji, dan perkara sumpah. Bagaimana cara menggugurkannya? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Kerjakan itu semuanya. So, alhamdulillah majelis kita ini selalu ada program promil. Cuma program promil ini sekarang sudah tidak online lagi. Program promilnya sekarang offline. Alhamdulillah tidak sedikit teman-teman yang ikut program di majelis kami. Alhamdulillah 80% berhasil teman-teman. Ya, berhasil tidaknya itu tergantung pada si orangnya, sungguh-sungguh atau tidak dalam perjuangannya, ya. Itu seperti itu di YouTube. Kalau untuk program pemilih itu offline, jadi datang langsung ke sini, Alhamdulillah ada yang 22 tahun pernikahan, alhamdulillah dikasih keturunan. Yang 15 tahun juga ada, 9 tahun juga ada, 3 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bermacam-macam. Ya. Program pelatihan, program promil di tempat kami 2 bulan. 2 bulan paling hanya 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan udah cukup. Ya, sisanya maksimalkan ikhtiar di rumah.
Jadi pertemuannya paling hanya 2 kali atau 3 kali. Nah, dan semuanya gratis. Tidak ada biaya apapun, tidak ada syarat apa, tidak ada mahar apapun, tidak ada tarif apapun. Bahkan jika teman-teman dari tempat yang jauh, kami sediakan tempat istirahat gratis. Makan dan minum juga semuanya gratis. Tidak ada bayaran apapun. Ya. Syaratnya hanya satu, mau bertobat dan siap memperbaiki diri. Ya. Alamat kami berada di depan Stasiun Legok. Depan Stasiun Legok, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Barokallah, barokallah, hasibuan. Barokallah. Ya, jadi program promil di tempat kami programnya 2 bulan. Ya, paling pelatih ketemunya itu paling 2 sampai 3 kali. Ya, jadi pertemuannya paling 2 sampai 3 kali. Kemudian di tempat kami tidak ada mahar apapun, tidak ada biaya apapun. Semuanya dijamin gratis tanpa ada bayaran apapun. Jadi jika ada teman-teman yang mungkin tiba-tiba ada yang menghubungi setelah room ini, setelah ada yang tahu, ada yang nanya alamat, segala macam, kemudian ada yang menghubungi, mengaku itu adalah admin kami, mengaku itu adalah orang bagian kami, orang terdekat kami atau siapapun, kemudian menawarkan diri agar bisa teman-teman bisa ketemu langsung dengan saya, bisa datang langsung ke majelis saya, kemudian memberikan syarat bayar ini itu segala macam, saya pastikan itu semua adalah penipuan. Maka jangan didengar ya. Jangan dipercaya kalau semisal ada oknum yang mengaku admin kami, ada oknum yang mengaku orang-orang dekat kami. Nah, itu kemudian ada tarif segala macam, jangan dipercaya. Itu semua tipuan, ya. Karena saya khawatir ada korban-korban selanjutnya yang seperti itu. Ya. Ingat, saya sampaikan semua pengobatan di tempat kami gratis. Silakan hubungi admin kami. Admin kami hanya satu. Admin kami hanya satu atas nama Mimi Uti. Tidak ada yang lain. Admin kami hanya satu atas nama Mimi Uti. Dan nomornya pun hanya itu saja. Nggak ada nomor yang lain. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Admin kami hanya satu atas nama Mimi Uti. Ini admin kami. Ya. Soalnya pengen tolong kasih solusi. Pengen hati tenang. Obati hatinya. Ketenangan hati itu dengan cara obati hatinya. Allah sendiri yang berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ingat, mengingat Allah ya, bukan menyebut kalimat zikir ini, zikir itu. Ya, boleh jadi yang diucapkan belum zikir, baru lisan. Yang menenangkan hati kita itu adalah ingat Allah. Apa yang menjadi masalah kita? Ingat Allah. Ada Allah yang maha memudahkan masalah kita. Apa yang saat ini menjadikan ketidaktenangan dalam hati kita? Ingat Allah yang maha memudahkan segala kesulitan kita. Yang maha melapangkan segala kesempitan kita. Yang maha membahagiakan segala kesedihan kita. Yang maha memberikan jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan hidup kita. Ingat Allah. Jadi barang siapa yang membesarkan Allah dalam hatinya, setiap apapun masalah dalam hidupnya, sebesar apapun masalah dalam hidupnya, pasti akan kecil di hadapannya. Itu orang yang selalu ingat dengan Allah. Memang tidak mudah agar hati ini senantiasa ingat kepada Allah. Maka lakukanlah zikrullah. Zikrullah itu apa? Zikir. Zikir itu tidak mesti harus dengan kalimat ini, dengan kalimat itu, sekian banyak, sekian ribu. Tidak. Zikir itu yang melahirkan diri kita untuk ingat dengan Allah. Misal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sok zikirkan. Dan satu, zikir saja itu belum cukup bagi para pemula. Makanya harus apa? Harus diobatin hatinya dulu supaya bisa merasakan nikmatnya berzikir, nikmatnya mengingat Allah. Bagaimana cara ngobatin hatinya? Obatnya hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Al-Quran dan maknanya, kerjakan. Yang kedua, sholat malam dirikanlah, kerjakan. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh, kerjakan. Yang keempat, puasa, kerjakan. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat, kerjakan. Ketika Anda mengerjakan itu semua, dijamin, pasti Anda akan mendapatkan ketenangan dalam hati. Pasti. Tidak akan mungkin tidak. Pasti. Kenapa? Tidak mungkin Allah khianat dengan firman-Nya. Tidak mungkin Allah dusta dengan janjinya. Gak mungkin. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hei manusia, telah datang kepadamu obat segala penyakit dalam tubuhmu, obat segala penyakit dalam dadamu, obat segala penyakit masalah dalam hidupmu. Apa itu obatnya? Allah sendiri yang berfirman, Al-Quran.
maka bacalah Al-Quran. Karena itu adalah obat. 5 perkara udah dikerjakan, masih, kok saya udah ngejalanin 5 perkara tetap aja belum tenang. Renungkan, dosa dan maksiat apa yang telah diperbuat. Sampai ketaatan tidak melahirkan kebahagiaan. Sampai ketaatan tidak melahirkan ketenangan. Dosa dan maksiat apa yang telah diperbuat. Sampai ketaatan tidak melahirkan ketenangan. Tuh teman-teman. Ya. Seperti itu ya.